Subhanallah. Oke. Terus setelah itu adalah i'tidal. Sami Allahu liman hamidah, berdiri. Berdiri sejenak, kira-kira cukup juga ada i'tidalnya, ada tumakninahnya. Yang kira-kira cukup untuk membaca subhanallah. Jadi dari rukuk sami Allahu liman hamidah, jejak. Oke. Dan beda lagi, sampai Allah menghamidah belum sampai berdiri sempurna, di antara rukuk dan juga berdiri dia langsung sujud, nggak sah sholat, harus tegak. Kira-kira cukup untuk membaca subhanallah. Dan berdiri ini harus ada memang karena dia rubah. Beda contohnya, sami Allah urung belum di saat dia itu mau berdiri tiba-tiba ada petir, nah, kaget akhirnya ngangkat kepala. Sah apa enggak ini? Tidak ini. Maka kalau memang itu kok sudah terjadi seperti itu, ya. Contohnya mana? Sampai itu nunggu imam. Sami Allah liman hamidah. Ya, kenapa nanya biar tadi itu enggak sah? Karena itu berdirinya karena petir, dia itu kaget itu tadi. Tidak sahnya di situ itu. Dan terus gimana? Ya batal. Oke, pergerakan seperti itu. Sampai balik mana, rukuk mana, berarti ada dua rukun yang sampai kerjakan. Terus lagi, contoh lagi adalah contohnya nih, kata sami Allah liman hamidah. Kita kalau sampai rukuk sampai ke jamaah, sampai keadaannya jamaah, oke. Nunggu imam kok kita iswe, mungkin sudah ini dan sampai sami Allah liman hamidah. Ternyata imam itu belum rukuk. Kira-kira solusinya kayak apa? Kembali rukuk atau gimana? No? Tetap diam sampai. Ya. Dan sampai kembali rukuk berarti menambahi rukun. Diam, tunggu. Karena apa? Kita sholat kita mendahului imam tidak sah itu kalau dua rukun yang kita dahului. Ya, dua rukun fi'li dua kali kita dahului maka itu tidak sah. Ya. Jadi ini sampai tidak saja karena ini nanti kita buka pertanyaan dua apa tiga pertanyaan, setelah itu ada lanjutannya. Untuk apa? Selanjutnya nanti kita lanjutkan ke Rijalul Ansor yang akan datang. Bagi bapak ibu yang mau ikut melanjutkan, ya monggo nanti cari tahu Rijalul Ansor selanjutnya bertempat di mana sampai cari tahu dari kawan-kawan. Oleh karenanya kami persilakan dua apa tiga penanya untuk bertanya, kami persilakan monggo, karena nanti masih ada lanjutan. Monggo kalau ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk dijelaskan bagaimana menghadap kiblatnya orang yang sholatnya berbaring miring, kemudian sholatnya orang yang sedang selentang, mungkin itu dijelaskan. Dan kemudian menghadap kiblatnya orang yang sedang meninggal dunia. Jadi sementara disemayamkan itu sebaiknya itu mengujur kemana, mungkin itu Yai. Jadi mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang pertama orang sholat dengan keadaan miring, berarti yang paling bagus ala jambil aiman, lambung yang kanan. Berarti apa? Kepalanya di utara kalau di kita, ya. Kalau di kita karena apa? Kiblatnya berada di sana, berarti taruh lambung yang kanan itu berada apa? Kepala kita itu letaknya di kanan yang bagus. Kalau nggak bisa ya baru kita taruh ke kiri. Sama dengan orang tidur itu kesunahannya kan, kalau toh kita mau tidur itu disunahkan adalah tangan ini kita buat, tangan kanan ini kita buat apa namanya, bantal, dan kepala kita berada di utara. Karena orang tidur itu latihan mati Pak Ibu, ya.
Sampai turu niku padha karo latihan mati, maka kesunahnya di situ itu. Jadi kepala di utara itu kesunahnya. Oke. Terus kalau toh yang terlentang, oke. Kalau toh yang terlentang itu adalah ini wow, terlentang cuman kalau bisa ikut dadane, oke. Dadanya kalau bisa agak diangkat. Kalau nggak bisa yang penting kepalanya agak diangkat. Kalau nggak bisa yang penting terlentang ke arah kiblat gitu aja. Oke, betul ya. Terus masalah orang mati di saat ngubur ya. Tapi ya. Ada orang mati ya, baru meninggal ya, berarti Pak ya. Baru meninggal disemayamkan, yang bagus itu gimana ngoten mungkin ya itu ya Bung. Gimana? Terima kasih. Di dalam kitab Tanwirul Bulugh itu dijelaskan bahwa indal muhtador, ketika orang sedang sekarat itu disunahkan untuk diletakkan sebagaimana mayat dalam liang lahat. Jadi mujur ngalor, madep ngulon. Terus menambahkan sedikit tentang kaifiah orang yang sakit tadi itu, jika kemudian diiring kenganan dalam artian menghadap kiblat, dia tidak sanggup, maka arahnya dipindah. Artinya kepala digeser ke arah timur, kemudian diganjil dengan bantal supaya bisa menghadap kiblat. Mbak, ini pertama wajib berdiri jika mampu, bila tidak mampu maka duduk sembahyang dengan duduk. Bila kemudian fa'in ajaza tidak mampu, maka dengan miring kepala berada di sebelah utara menghadap kiblat. Fa'in ajaza, maka bila tidak mampu lagi, maka posisinya digeser, kepala ditarik atau digeser ke arah timur, kemudian dihadapkan ke arah kiblat dengan diganjel bantal seumpamanya. Terus terakhir tadi mungkin kurang sedikit, di ijro'il arkan, bila mana dengan isyarat kedipan mata tidak mampu, maka di ijro'il arkan bil qalbi, sembahyangnya dengan hati. Terus paling terakhir, jadi ketipan mata masih bisa dikerjakan. Bila tidak mampu lagi berkedip dengan mata isyarat, maka di ijro'il arkan bil qalbi, sembahyangnya dengan hati. Jadi si paling terakhir ini, bila mana dengan hati nggak bisa, maka disolati. Itu kira-kira. Tamat malih yai, ketika kita sholat sedang berjamaah beserta imam, ketika imam i'tidal membaca sami Allahu liman hamidah, apakah si makmum juga membaca sami Allahu liman hamidah atau berdoa Rabbana walakal hamdu? Demikian tabungan pertanyaannya. Oke. Jadi sami Allahu liman hamidah itu disunahkan baik jadi imam atau jadi makmum. Semuanya disunahkan tatkala berdiri dari rukuk itu adalah membaca sami Allahu liman hamidah. Terus Rabbana lakal hamdu memang bacaannya itu tatkala kita
berdiri kesunahnya di situ. Kenapa kok itu lain daripada yang lain harus sami Allah liman hamidah? Karena di saat itu Sayyidina Ali niku mau ikut jamaah. Oke. Mau ikut jamaah, di depannya itu ada orang tua, orang yang sudah tua berjalan. Akhirnya apa? Beliau nggak mau mendahului orang tua tadi, berjalan di belakangnya orang tua. Ditunggu terus, ini nggak, kalau toh saya nunggu di belakang orang ini pasti saya itu apa, tertinggal jamaah satu rakaat dengan kanjeng Nabi. Terus akhirnya ditunggu terus. Setelah ditunggu, dipikir ini mau ke masjid, ternyata ini orang Yahudi. Orang Yahudi. Dan Rasulullah kondisinya itu mau itidal, apa, sayapnya malaikat Jibril itu diletakkan di apa, punggungnya Rasulullah supaya Rasulullah itu tidak berdiri. Ya. Tidak berdiri untuk iktidal. Maka setelah datang niku kan Sayyidina Ali berkata, alhamdulillahirabbil alamin, masih menemukan satu rakaat. Maka langsung mendapatkan wahyu itu sami Allah liman hamidah. Jadi Allah mendengar pujianmu atau olehnya kamu membaca alhamdulillah Sayyidina Ali. Ini permasalahannya di situ. Yang lain itu adalah Allahu Akbar semuanya. Semuanya Allahu Akbar. Kenapa di dalam setelah rukuk itu harus sami Allah liman hamidah? Jadi itu enggak tertentu bagi makmum atau imam atau sholat sendiri. Tatkala bangun dari rukuk maka ucapannya disunahkannya adalah sami Allah liman hamidah. Ngoten nggih? Cuman nggih kita garis bawahi juga, minta maaf kalau toh masalah yang orang mati tadi itu memang kesunahnya seperti itu. Oke, kesunahnya seperti itu, akan tetapi kalau toh di lain tempat ada adab, jangan sampai itu ajak debat. Oke, kerukunan itu adalah yang paling utama, karena lain daerah pasti akan lain. Nggak usah lah kita perdebatkan kalau toh memang itu sunnah. Kita mengerjakan sunnah dapat pahala, kita berdebat dapat dosa. Maka mana yang kita dahulukan? Akhafud dororen, lebih ringannya bahaya. Kalau toh kita meninggalkan kesunahan maka tidak ada perselisihan. Kalau toh kita melakukan kesunahan maka akan terjadi perselisihan. Menengan kan hukumnya haram, orang berselisih juga hukumnya haram. Maka dahulukanlah adalah untuk kerukunan itu tadi. Ngoten nggih? Ya, satu lagi. Begini Pak Yai, ketika melakukan sholat terus ada najis yang jatuh ke baju kami, semisal baju kita, anggaplah melecet. Terus bagaimana cara menghilangkan najis tersebut, sementara kalau kita selentik dengan dalam keadaan basah malah tambah banyak. Bagaimana cara solusinya agar kita harus membatalkan sholat dan sebagainya, tolong penjelasannya Pak Yai. Sholat termasuk apa syaratnya sholat itu adalah harus suci dari najis, suci dari hadas. Kalau di tubuh kita, kalau di pakaian kita terkena najis, ya, terkena najisnya basah, gitu, kain jejaknya basah, kira-kira sholat kita sah apa tidak? Jawabannya sampean, kenapa nggak sah? Karena pakaian kita itu kena najis, berarti seketika Pak, ya, kecuali kering. Kering itu kan nggak ada bekas masalahnya. Kalau basah itu langsung membekas. Di apa-apa itu najis. Lewis najis berarti kita sholat itu dalam keadaan membawa najis. Sholat membawa najis hukumnya tidak sah. Jadi langsung batal Pak Ibu. Oke, langsung batal. Cuman ada cara. Oke. Nah, ada cara. Kita melanjutkan sholat. Ya. Kita melanjutkan sholat, ini termasuk bermain dengan sholat. Yeah.
Orang memainkan sholat itu sujud wae, sampai sujud saja nih. Kalau toh tanpa sebab haram, makruh. Minta maaf ya, gak enak sebab moro-moro sampai sujud, itu hukumnya makruh. Karena makna sholat di situ itu. Ya. Wah, kena apa saking ngeluni sirai Allahu Akbar saking gak kuatnya sujud, makruh kalau gak ada sebab. Jadi diperbolehkan sujud itu apa? Karena kita itu apa namanya mensyukuri nikmat, untuk nikmat gede akhirnya sampai nggak kuat saking gede ini takbir Allahu Akbar dengan niat apa? Dengan niat mensyukuri nikmat indah. Tatkala datangnya nikmat yang besar itu baru datang, maka kita disunahkan untuk sujud. Kita pernah membaca di dalam kitab Fathul Mu'in seperti itu keterangannya. Jadi termasuk makruhatu apa itu namanya? Sujud. Dan sujud syukur itu maknanya juga dengan makna sholat. Artinya apa? Kalau sampai itu tidak suci dari dua hadas, tidak suci dari najis, maka haram hukumnya sujud. Karena sujud syukur itu maknanya sholat. Inti daripada sholat itu adalah sujud. Nek kering Pak, nek kering itu bisa kita kendil. Karena apa? Nek kering kok nggak batal, karena kering itu tidak memberi bekas. Ngerti Mbak ya? Oke. Udah ya? Kabupaten Yai jadi tanglet iki posisi kula maksudnya sebagai masbuk. Nah kula imam kalian kula kan imamnya nampun rampung kula kasih jalankan kisah sholat mau, kemudian dari belakang ada yang ikut masbuk lagi dipun Yai. Maksudnya kula mboten setuju maksudnya ngasih kostum apa kali belakang supaya bukan sumut masbuk kali kula. Oke, minta maaf diulang lagi. Jadi posisi sampean ini masih makmum atau selesai sholatnya dengan makmum? Masih makmum. Masih mengikuti imam. Jadi sampai makmum dimakmumi. Maksudnya imam pun selesai kan kalau selesai nyampe nih apa sholatnya kan dari kampung misalnya imam pun rakaat selesai kalau selesai 2 rakaat lagi menang. Nah, terus yang langsung tiba-tiba apa minta grup lagi ngotot. Ya sampai nggak setuju masalahnya apa? Kita saumpami kalau betul setuju kan dipun nggih. Nek mau betul jabat imam betul saya setuju dipun merubah niate ngoten. Oke. Jadi memang ngeten ya. Kita jelaskan dulu, masbuk makmum yang dimakmumi lagi itu yang nggak sah. Posisi saya itu makmum masbuk, ibaratnya ya, saya ikut ke sampean. Jadi ternyata orang utuh lagi ke belakang saya. Nah ini yang ini nggak sah. Ya, gimana cara memberitahu sholat juga nggak bisa kasih tahu? Ya nggak bisa. Ya cuman ini nggak mau teliti itu tetap nggak sah. Hukum yang ketiga ini nggak sah. Kalau posisi sampean makmum dimakmumi atau kita ikut orang yang ikut itu ya nggak sah. Itu sebenarnya perlu kita bahas di situnya. Ya, kalau masalah kita itu diikuti orang setelah masbuk, kita sudah berdiri rakaat yang ketiga setelah mengikuti imam, karena tertinggal 2 rakaat kita berdiri ketiga, akhirnya ada orang ikut dan kita nggak setuju. Gimana caranya? Yuk nggak oleh nggak setuju. Ya, harus mau sampai. Ya, harus mau. Nah, alasan kita nggak siap itu apa? Orang itu kalau sudah baca Fatihah ya, Fatihahnya sudah benar. Terus nun sewu malih Fatihahnya sudah benar, dia sudah balik akhir. Ya bahkan sebagian itu mengatakan murahek aja. Yang orang mendekati balik itu bisa jadikan imam. Jadi sampai harus beremosen ke orang belum jadi makmum imam. Kan nggak ada alasan. Ya, tetap harus. Dan sekarang kalau kau sudah ditutul itu gimana?
Kalau toh sampai mau mendapatkan pahalanya, maka tambah niatnya imaman ilahi ta'ala. Oke. Oke, jadi sampai pas ditutul supaya sampai dapat pahala, dan sebenarnya nggak dirubah niatnya pun tetap nggak masalah. Yang harus menjadi niat, yang harus niat makmuman, yang harus niat itu adalah makmuman. Kalau jadi imam itu nggak harus niat, walaupun sampai nggak ada merubah niat pun tetap sah sholat sampai. Jadi tetapi nek sampai menjadi makmum, sampai jadi makmum posisinya, tapi sampai nggak ada niat makmuman lillahi ta'ala, sampai mengikuti orang di depan sampai, sholat sampai tidak sah. Karena sampai mengikuti seseorang yang tidak ada niat di dalam hati sampai. Ngerti ya? Oke. Pun tekan mawon ya. Benarnya masih banyak saya tahu wajah-wajahnya. Ya udah satu kali lagi. Kita maaf ya itu. Satu ya. Oke, monggo. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun wektalipun melanjutkan pertanyaan Bapak Imam. Jadi menanyakan sholat ada cicak elek, kita tahu. Dan ini pertanyaannya, seandainya kita tidak tahu bahwasanya di punggung kita itu ada tai cicak, itu sholatnya gimana? Terus kita tahu sudah selesai sholat, kita harus mengulangi atau tidak? Terus yang kedua, itu ada orang yang kelihatan itu sehat, bisa jalan-jalan, bisa nyepeda motor, cuman kalau sholat itu sambil duduk gitu. Alasannya kalau sholat itu macam itu. Jadi itu hukumnya gimana? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ini melanggar aturan sampai. Pertanyaan cuma satu tapi sampai beberapa pertanyaan. Oke. Tatkala orang sholat terkena najis, keceplosan tai cicak. Ini coba kita selesaikan dengan jawaban. Enak orang sholat terkena najis, dia tidak tahu sholatnya gimana di saat itu. Kira-kira gimana, Pak Bu? Lanjut. Karena nggak tahu berarti hukumnya di saat itu sah. Oke. Terus yang kedua, setelah salam dia tahu, maka sholatnya tidak sah. Menjadi kesayangan sah tidak sah. Karena apa? Karena terkena najis. Maka mana yang dibuat? Itu hukum yang kedua tadi, karena dia tahu itu tadi. Kalau kau tahu, maka hukumnya sholat tidak sah. Maka ya. Iya, nah itu seandainya ini kan kita tahunya waktu masih oper ibaratnya. Dan seandainya waktu sudah tumpuk sekali, ibaratnya mungkin 2 menit sudah habis waktu sholat, itu gimana? Ya, selanjutnya sebenarnya mau tak jelaskan itu, sampai tergesa-gesa. Kalau toh dia tahu habis sholat, kalau waktunya masih panjang, maka harus diulangi. Namanya i'adah. Waktu ada itu masih panjang. Contoh waktu isya. Oke. Waktu isya itu mulai terbenamnya mega yang berwarna merah. Ini kan mulai masuk sampai terbitnya fajar. Sodik apa kadib? Sodik ada di sini. Fajar kan ya, bukan sodik itu bukan. Jadi sampai munculnya fajar sodik itu berakhir di situ. Kalau waktu tersebut masih panjang, maka sampai harus mengulangi. Niatnya adalah usolli fardhol isya'i arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati i'adatan. Yang apa adaan itu sampai ganti dengan i'adatan. Ya, kalau waktunya masih panjang.
Terus andai kata waktunya ini tinggal 2 menit, cukup nggak untuk takbir? Cukup kalau? Karena apa? Di dalam kitab Jamul Jawami saya pernah membaca, sholat itu menjadi adab. Yang penting kita masuk di dalam takbir itu yang paling terakhir sudah. Kalau takbir sampai itu masih di dalam adab, maka niatnya adalah ada, masih masuk dalam adab. Kalau masih di dalam adab, maka niatnya sampai. Kalau untuk mengulangi sholat gimana tadi? Iya adatan. Kalau masih di dalam waktu sholat, akhirnya sesuai lagi kelingan, tujuh ini baju ini tadi malam yang saya gunakan untuk sholat isya, berarti terkena najis sudah dari tadi malam. Tahunya habis subuh, di mana? Yang di malam itu tidak sah. Wajib sampai ulangi. Kalau sudah keluar waktu habis subuh kan berarti sudah keluar waktu sholat isya. Kalau sudah keluar waktu isya itu sampai ganti. Isya yang ada sampai ganti qadha. Kalau keluar waktu maka dengan niat qadhaan lillahi ta'ala. Kalau masih di dalam waktu, minta maaf kita ringkas, kita mengulangi sholat. Kalau masih di dalam waktu namanya adalah i'adatan. Kalau sudah keluar dari waktu sholat namanya qadhaan. Jadi kalau kita dulu pernah meninggalkan sholat ya, mulai kita balik sampai harus ingat nih, itu wajib sampai bayar, harus dikodok balik. Berarti orang laki taruh lah umur 15, dulu itu pernah meninggalkan sholat umur 15 itu sampai berapa tahun kemudian itu harus dihitung sampai, maka itu harus sampai bayar. Ibarat mulai subuh sholli fardhu subuhi rakaatain mustaqbilan kiblati qadhaan lillahi ta'ala, catat menggunakan kalender biar mudah. Langsung ibaratnya 5 tahun selesai nggak mungkin sampean kan, cari politik juga kita ambil kalender okay. 1 hari berarti 3 tahun, sampean harus punya kalender 3 tahun. Sebenarnya kalau toh orang punya kodok, sebenarnya okay, aturannya sampean itu punya hutang sholat, maka waktu nganggur, waktu longgar itu tidak boleh sampean gunakan apa-apa kecuali untuk kodok sholat. Saking pentingnya sholat ya, minggu. Jadi sampean hitung berapa tahun sampean harus ganti. Terus selanjutnya ini masalah sholat berdiri, bisa melakukan dindi newaya sholat ngakune rematik ya. Yang tahu ibadah sholat kita itu, alasan kita itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita melakukan sholat minta maaf berdiri ya. Berdiri itu wajib, harus, karena ini rukun. Ya, kapan kita itu diperbolehkan dengan sholat? Itu dengan duduk. Tatkala sampai berdiri, ini konsentrasi sampai memikirkan sakitnya. Jadi sampai ini mau mengeluarkan kata-kata adu. Oke. Tapi tatkala sampai pertama kali takbir itu masih kuat, harus berdiri, nggak boleh langsung duduk. Mau saya ya. Jadi kok bukan berarti kita diperbolehkan sholat dengan duduk, langsung duduk, tidak bisa. Kapan sampai mampu untuk berdiri, harus berdiri. Ya, bisa dipaham ya. Kok kuatin nungguin takbir kok Allahu Akbar, kuat berdiri, setelah itu terasa sakit, duduk sampai. Kok kuat lagi, berdiri lagi. Ini ya itu zen. Kalau sampai nggak mau buka masalah qiyam itu ada itu, ya itu zen menjelaskan seperti itu. Bahkan orang di dalam sholat di dalam perahu yang bergerak itu juga ada keterangannya, untuk penyelesaiannya juga ada di sini ya itu zen. Agak detail penjelasan tentang masalah iya, jadi nggak boleh langsung duduk, itu nggak boleh. Orang yang aneh-aneh mau saya tenggene Mekah itu nopo melaku kuat, wah ya sholat gue kursi. Nggak tahu madhab apa yang dipakai, saya nggak tahu, saya mungkin kurang pandai untuk menyikapi itu semuanya. Ya, itu sebenarnya berjalan bisa, tetapi untuk sholat pakai kursi sebenarnya dalam aturan yang kita baca tidak bisa. Jadi berdiri itu harus dilakukan selama dia itu mampu. Mampunya di mana? Tatkala dia merasakan sakit itu sudah nggak kuat sampai mau mengucapkan aduh, maka dia boleh duduk. Itu nggak serta merta langsung duduk, tidak. Oke, kalau toh kuatnya berdiri dari takbir, ya takbir itu dilakukan dengan berdiri. Terus sampai Fatihah selesai, Fatihah baru selesai baru merasakan sakit, duduk. Caranya seperti itu nggih. Oke, itu mungkin yang bisa kami sampaikan. Oke, nanti kalau toh memang ada pertanyaan, simpan di dalam hati, tulis di dalam HP. Nanti Rijalul Ansor yang akan datang kita lanjutkan. Untuk yang di sini
mungkin bisa sampai lanjutkan sama Yai Tayyib atau Bapak Ketua MBC untuk membuka majelis seperti ini, karena fikih itu sangat penting untuk menjalankan ibadah. Jadi innallaha la yubadu illa bi'ilmin. Allah itu tidak bisa disembah kecuali dengan ilmu. Jadi wudhu itu harus ada caranya, terus airnya ada caranya dan sebagainya. Kalau toh kita menjalankan ibadah tanpa dasar ilmu, maka ibadah kita itu haba'an manthura, seperti abu yang dikabur-kaburkan. Untuk selanjutnya pengisian tentang masalah ke-NO-an. Sebelum ke-NO-an kami mintakan dari Pak Haji Zaki untuk menjelaskan tentang masalah lazismu. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wattabi'in ajma'in. Amma ba'du. Yang ulun hormati dan muliakan Rais Syariah PKNU Nahdlatul Ulama, mohon maaf izin. Yang ulun hormati Mustasar PKNU Kabupaten Tanah Bumbu, Bapak Dr. Haji Umar, sekaligus beliau adalah Kasih Bimas Kementerian Agama Kabupaten Tanah Bumbu yang membawahi seluruh kepala KUA yang ada di Kabupaten Tanah Bumbu. Berikut juga urusan masalah masjid, mushola untuk izin operasionalnya ada di Wadah Sidin. Artinya ulun sampaikan malam ini bahwasanya urusan terkait perizinan masjid, operasional masjid itu ampun orang kita juga, orang NU juga ampunnya. Artinya nyaman aja. Kemudian juga yang menghormati Yai Mutahar, seluruh jajaran PCNU, Kang Anton, kemudian yang menghormati para alim ulama, tokoh agama yang berhadir pada kesempatan ini, wabil khusus yang menghormati Ketua Tanfiziyah MWC Kecamatan Karangbintang, kemudian yang menghormati Pak Kades ataupun yang mewakili PC Ansor, Banser, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat rahimakumullah. Baik, mungkin tidak panjang lebar, satu hal yang kami sampaikan terkait Lajisnu. Ini adalah lembaga amil zakat, infak dan sedekah yang dibentuk oleh Nahdlatul Ulama yang memiliki fungsi untuk mengumpulkan, mengelola, mendistribusikan kekuatan umat, ekonomi umat melalui zakat, infak dan sedekah. Jadi melalui kesempatan ini, pertama kami menghimbau, alhamdulillah tiang-tiang masjid sudah berdiri, dan kami harapkan juga melalui desa bisa dikawal. Karena mungkin pada malam hari ini selain ulun Lajisnu, ulun juga ada di Kecamatan Karangbintang. Jadi mohon sama-sama kita kawal dari desa Maduretno bagaimana agar rumah ibadah yang menjadi kebanggaan kita di wilayah ini bisa memiliki progres yang cepat. Kemudian selanjutnya itu tadi tugas Lajisnu. Kami perlu sampaikan ada satu program di Lajisnu, ataupun ini adalah program daripada Nahdlatul Ulama, gerakan celengan koin NU. Ya, ini diterapkan di beberapa kecamatan sudah, alhamdulillah, dalam rangka menopang kegiatan Nahdlatul Ulama, kemudian memberikan bantuan kepada masyarakat kita yang terdampak bencana
ataupun masyarakat kita yang membutuhkan pertolongan di bidang kesehatan. Nah, jadi seluruh alokasi dana dari umat yang masuk melalui Lajisnu diperuntukkan kepada hal-hal tersebut. Yang pertama adalah untuk pendidikan masyarakat kita yang memang perlu dibantu. Kemudian yang kedua di bidang kesehatan yang mana masyarakat kita perlu dibantu. Kemudian yang ketiga adalah bantuan sosial kemasyarakatan. Jadi oleh sebab itu melalui Lajisnu Nahdlatul Ulama menginginkan kemandirian umat. Karena dengan kemandirian umat maka insya Allah baldatun tayyibatun barokun ghafur itu akan benar-benar kita rasakan. Kemudian untuk malam ini melalui Lajisnu izinkan kami mengetuk pintu rahmatnya Allah dan juga hati-hati kita pada malam hari ini yang hadir. Izinkan pada malam hari ini kami memperkenalkan Koin NU. Izinkan kami pada malam hari ini menjalankan kaleng Koin NU pada kita yang hadir pada malam hari ini. Yang kita niatkan sebesar apapun infak kita, sebesar apapun sedekah kita pada malam hari ini, kita niatkan ini adalah infak jariyah untuk pembangunan masjid yang saat ini kita duduki. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, ingatlah firman Allah yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim wa anfiqu mimma razaqnakum qabla ayyatiya ahadakumul maut fayaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaka wa akum minas sholihin. Bapak Ibu sekalian, ini adalah Allah mengingatkan kepada kita semua bahwasanya ketika azal sudah kita temui, ketika kita semua sudah meninggal dunia, menghembuskan nafas terakhir di alam dunia ini, satu permintaan manusia itu nanti. Mereka berkata, Robbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaka. Itu permintaan kita ketika kita telah meninggal dunia, meminta waktu kepada Allah, ya Allah, ya Rob, tolong beri kesempatan kepada kami untuk bersedekah. Maka dengan sedekah itu maka kami akan menjadi orang-orang yang soleh. Karena itu diantara keutamaan sedekah, izinkan untuk malam hari ini kami memutar celengan Koin NU. Seluruhnya kita infakkan di jalan Allah, kita niatkan untuk amal jariah orang tua kita, saudara kita, bahkan diri kita. Bapak Ibu sekalian, ini mungkin dari Lajisnu Kabupaten Tanah Bumbu. Kemudian kami juga titip melalui kesempatan ini, melalui Majelis Rijalul Ansor, program ini sama-sama kita jalankan. Dan yang kedua, kami juga menitip untuk MBC Kecamatan Karang Bintang. Ayo kita sama-sama menggerakkan kekuatan umat. Karena umat kita, warga Jam'iyah Nahdlatul Ulama sangat-sangat banyak sekali. Ulun yakin ketika seluruh warga Nahdiyin sekecamatan Karang Bintang, terkhusus untuk desa Maduretno, saling bahu-membahu, saling bekerja sama, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, maka insyaallah pembangunan masjid ini hanya kecil adanya atas izin Allah, atas takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu kami minta kawan-kawan Bansar nanti kita sama-sama salawatan dengan salawat yang mohon ini dipimpin langsung oleh Rais Suriah Nahdlatul Ulama. Beliau juga posisi di Karang Bintang. Mudah-mudahan hati kecil kita tergerak
tidak bisa 100 rupiah 1000 rupiah, tidak bisa 1000 rupiah 10.000, tidak bisa 10.000 50.000, tidak bisa 50.000 100.000, tidak bisa 100.000 1 juta, tidak bisa 1 juta 10 juta. Maka yakini ketika kita menginfakkan, ketika kita mensedekahkan, maka yakin Allah akan membalas 10 kali kebaikan, 10 dibalas dengan 100 kebaikan, 100 dibalas dengan 1000 kebaikan, 1000 kebaikan terus dibalas oleh Allah. Maka kita yakini itu janji Allah benar adanya. Demikian mungkin yang dapat kami sampaikan. Mohon kepada kawan-kawan Bansar diputar kaleng NU-nya. Ini bapak-bapaknya yang di depan juga ataupun yang ada di belakang sana. Malam hari ini kita sama-sama infakkan, niatkan yang terbaik. Siapa tahu Bapak Ibu sekalian, ingat kullu nafsin dha'iqatul maut. Jangan sampai kalimat penyesalan, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaka. Kita memohon-mohon, meminta kepada Allah, namun nafas kita sudah berakhir, kita tidak diberikan waktu untuk bersedekah. Demikian kami akhiri dengan ucapan wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inti yang selanjutnya akan dibawakan oleh Toyib untuk rebana atau haji. Kami mohon untuk persiapan untuk mengiringi sholawat dari beliau. Jadi nanti ada kotak lazisnu yang dikelilingkan sampai niatkan untuk syariah. Okay. Mungkin karena ini bekerja sama dengan Ansor Banser, berapa persen nanti bisa dialokasikan ke Banser. Yang paling banyak nanti kita alokasikan untuk pembangunan masjid ini. Untuk itu kepada Yai Toyib kami persilakan. Saudara Muhammad, padang bulan padangi kaya rino rembulane Hijau bendera
Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wa salatu wassalamu ala abdihil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wa wafa. Qulu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Kembali yang sama-sama kita muliakan, kita hormati para alim, para ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, berkhusus Dewan Mustasyar Haji Bapak Haji Umar, sekaligus beliau salah satu daripada pegawai di Kementerian Agama Tanah Bumbu. Kemudian tak lupa pula yang kita banggakan Ketua Majelis Tanah Bumbu, kemudian pula seluruh jajaran pengurus ranting MWJ Karangbintang dan seluruh jajaran pengurus ranting Desa Maduretno, Bapak Ibu sekalian yang berkhusus Kiai Hari yang malam hari ini berada di tengah-tengah kita, Sobat Banser Jagat Nasor, Bapak Ibu kaum muslimin Nahdien Nahdiyat rahimakumullah. Kembali puji syukur kita hadirkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita di tempat yang mamlu'ah bil barakah, di masjid yang mulia ini kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pertemuan kita bukan hanya di dunia, terlebih nanti kita dikumpulkan bersama-sama orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala fi yaumil qiyamah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Salawat salam semoga senantiasa terlimpah dan tercurah hari bahan junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada seluruh keluarga beliau, para sahabat, para kerabat, para zuriat dan para pengikut hingga akhir zaman yang setia. Mudah-mudahan keluarga kita kelak nanti fi yaumil qiyamah tergolong minas su'ada, orang-orang yang mendapatkan keberuntungan, yakni dikumpulkannya di padang mahsyar di bawah payung syafaat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekelumit tentang mengapa harus ada NU. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya perlu kami sampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada panitia yang telah melaksanakan dan menyelenggarakan Ridul Nasor Banser. Kenapa? Sebab malam ini adalah malam yang luar biasa. Huduru majlisin ilmi ifaratu sab'ina majlisan menambil majlisin lawi. Duduk di majelis ilmu itu bisa menghapus 70 ketika kita duduk di tempat-tempat yang tidak ada gunanya. Allahumma amin. Seharian mulai pagi sampai sore kebanyakan kita itu adalah ngomong. Gimana Ibu? Bahkan sampai di tempat sini pun masih ada yang ngomong. Untung sing orang itu ngomong. Duduk di majelis ilmu itu bisa menghapus 70 majelis yang tidak ada gunanya. Kita ini sering mengabaikan waktu, kita sering mengabaikan nikmat, sehingga nikmat dan waktu itu berlalu begitu saja tanpa guna. Nah, di antara untuk menghapus dosa-dosa tersebut adalah mendatangi majelis ilmu. Terutama di sini dikumpulkan di tempat yang mulia, di dalam masjid, walaupun belum jadi masjid yang teratapi. Mudah-mudahan nanti Kemenak bisa membantu untuk pendanaannya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, biyen niku Bu, mulai tahun 1912 jenengan pun lahir Bu, kasih teng pundi Bu?
tahun 1912 niku para ulama Nusantara sampun mendirikan yang namanya Nahdlatul Tujar. Nahdlatul Tujar itu kebangkitan para pedagang. Terus biyen niku sebelum lahir tahun 1926 niku para ulama terlebih dahulu mempersiapkan pendanaannya untuk demi terlaksananya sebuah organisasi. Namun demikian, di awal-awal itu sudah bermunculan orang-orang yang tidak suka yang namanya sholawat. Al-Barzanji niku di Nusantara sudah diamalkan oleh kisahnya itu. Di Ponegoro niku amalannya bu, beliau itu kemana-mana membawa kitab Al-Barzanji, sehingga menurut sebuah kisah ketika beliau dikerangkeng dimasukkan ke dalam penjara, beliau itu membaca Al-Barzanji itu, orang-orang penjaganya kepalanya pada pecah bening. Nah, itu salah satu daripada karomah sholawat. Lalu seiring demi perjalanan, orang-orang yang ingin memurnikan agama, kembali kepada hadis, kembali kepada Al-Quran, mereka tidak menyukai tentang adanya ziarah kubur, maulid, tabarruk, dan sebagainya. Terpikirlah oleh para pendiri yang kemudian itu melakukan gerakan yang namanya Nahdlatul Tujar. Setelah itu tahun 1916 mereka pula mendirikan Nahdlatul Afkar itu Pak, Tasbirul Afkar. Setelah itu memasuki tahun 1918, Hasyim Asy'ari itu sudah kecerdasan beliau diberi mukasyafah supaya agar rakyat Nusantara itu mencintai tanah airnya, sehingga beliau tahun 1918 itu mendirikan mengeluarkan sebuah jargon hubbul waton minal iman, itu tahun 1918. Seiring berjalan waktu, memasuki puncaknya Wahabi itu ingin menghabisi makom Rasulullah, ingin menggusur habis situs-situs sejarah peninggalan Nabi itu untuk dihancurkan, termasuk makam baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wassalamualaikum Muhammad. Maka kemudian Hasyim mengutus santrinya Ki Hasbullah untuk kemudian berdialog dengan Raja Saud agar makam Rasulullah itu tidak dikubur, akan tetapi dipertahankan. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi salah satu daripada tujuan Nahdlatul Ulama didirikan itu adalah untuk mempertahankan amaliyah azwaja Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tahun 1924 Raja Saud dan ulama-ulama Wahabi yang ingin kemudian menghancurkan makam Rasulullah itu melalui utusan beliau Ki Hasbullah, maka usulan itu diterima. Kenapa? Sebab Ki Hasbullah ditanya, engkau yang ngirim siapa, yang utus siapa, utusan dari mana? Lalu kemudian ketika beliau menyebutkan Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, maka ulama-ulama yang ada di Makkah Madinah itu ketakutan karena beliau
mempunyai jasa besar. Beliau sebagai muallim, sebagai orang-orang yang mengajar di tanah Haramain. Lalu kemudian boleh, maka Rasulullah tidak jadi dikebur, akan tetapi yang mengusulkan itu bukan atas nama pribadi, akan tetapi sebuah organisasi. Itulah diantaranya kemudian lahirlah Nahdlatul Ulama. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Muktamar di Banjarmasin 1936, sebelum Indonesia merdeka, para ulama Nahdlatul Ulama menerima dan mensepakati bahwa kelak nanti Indonesia Nusantara ini bukan berdiri dengan atas dasar negara Islam, tetapi dasar negaranya adalah Darussalam. Bukan negara Islam, akan tetapi dengan nama Darussalam. Kenapa sebab? Kenapa sebab Indonesia ini, Nusantara ini tidak didirikan dengan negara Islam? Karena tidak lain adalah ittiba, meniru dan mencontoh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika baginda Rasul berdakwah di Makkah kurang lebih 13 tahun di sana, baginda Rasul dan seluruh sahabatnya mendapatkan adiyah, perlakuan yang tidak baik yang menyakitkan atas kaum kufar Quraisy. Lalu beliau berhijrah ke Madinah. Saat beliau berhijrah ke Madinah ini tolong dicatat betul-betul. Ketika baginda Rasul datang di kota Yathrib, waktu itu belum menjadi Madinah. Di sana baginda Rasul itu menemukan 3 suku, yang 3 suku itu bukan dari suku, bukan daripada kalangan Muslim, akan tetapi adalah Yahudi. Yahudi yang kala waktu itu ini sisa-sisa zuriyah daripada orang-orang umatnya Nabi Musa. Ketika Nabi Musa dikejar oleh Fir'aun lalu menyeberang di Laut Merah, selamat di sana. Zuriyahnya kaum Nabi Musa ini berdomisili di Gunung Tursina. Lalu kemudian hijrah kota Yathrib. Nah, di sana itulah baginda Rasul menemukan 3 suku. Apa saja itu? Banu Quraidah, Bani Nawir, dan Bani Qainuqa. Ini perlu dicatat. Jadi Rasulullah hijrah dari Makkah menuju Madinah itu tidak kemudian mayoritas penduduknya semua Muslim, akan tetapi penduduk Yathrib itu ada juga dari non Muslim. Ada kaum muslimin yang disebut dengan kaum muhajirin, kaum ansor. Kaum ansor orang-orang yang menerima atas kedatangan Rasulullah dan para sahabat muhajirin. Lalu disitulah Rasulullah SAW di kota Yathrib itu menemukan 5 suku. Suku yang dibawa dari Makkah yang namanya muhajirin, penduduk asli Yathrib yang sudah masuk Islam namanya penduduk Ansor. Kemudian non Muslim Yahudi, baik Bani Qainuqa, Bani Nawir, dan Bani Quraidah. Lalu apa kata Rasulullah? Innakum ummatun wahidah min dunin nas. Kalian tidak lain adalah umat yang satu, tidak lain adalah dari kalangan umat manusia. Dari situlah kemudian Rasulullah mempersatukan kaum muhajirin, kaum ansor, dan non muslim yang satu dengan yang lain dipersaudarakan oleh baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya apa? Kanjeng Nabi tidak memerangi, tidak memusuhi orang-orang yang berada di kota Yathrib yang kemudian walaupun toh mereka itu belum dan tidak memeluk agama Islam. Ini pula lah yang kemudian mengilhami orang-orang Nusantara, ulama-ulama Nusantara
yang kemudian menerima yang disebut dengan Bhinneka Tunggal Ika. PBNU, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, Undang-Undang 45. Inilah Indonesia itu sudah final. Oleh karena itu, kita sebagai warga Indonesia harus dan belajar hidup bisa berdampingan dengan siapapun, hatta hingga non muslim sekalian. Karena itu tidak ada lain adalah mencontoh daripada kehidupan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. In kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni. Ya Allah ngantuk. Bila engkau mencintai Allah, ingin menjunjung tinggi agama Allah, maka kita mencinta meniru daripada baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baginda Rasul menerima manusia dari berbagai macam latar belakang suku dan latar belakang agama yang berbeda. Artinya apa? Rasulullah sudah mencontohkan kepada kita semua bahwa baginda Rasul adalah orang yang menerima kebinekaan. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. 135 juta penduduk Indonesia, Madu Retno. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, jadi kita ini sebagai warga muslim dianjurkan adalah menjadi umat yang tengah-tengah. Artinya tengah-tengah itu apa? Tidak keras ke kanan dan tidak pula keras ke kiri. Kalau ekstrim ke kanan, nanti lahirnya Khawarij. Khawarij itu adalah orang-orang yang mudah mengkafirkan, mudah yang membid'ahkan terhadap kelompok lain. Sehingga kalau paham takfiri, paham mudah mengkafirkan itu nanti berbahaya. Hingga nanti darah, istri, keluarga, tanah orang lain itu bisa diambil dengan dalil dan keyakinan itu boleh-boleh saja. Karena takfiri, paham ekstrem ini berbahaya. Begitu pula tidak boleh ekstrem ke kiri. Orang-orang yang tidak mengakui tidak adanya Tuhanan. Ekstrem kanan itu Islam sing kebablasan, ekstrem kiri orang yang liberal yang kebablasan. Nah, kita ini warga Nabi berada di tengah-tengah, tidak gampang menyalahkan orang, tidak gampang menghakimi kafir kepada orang lain, dan juga kita tetap percaya bahwasanya Tuhan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun demikian, jangan mensalahkan kepada orang lain. Allahumma amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, niki mawon mungkin ingkang saged kula sampaikan kirang langkung penting kawula ingkang kathah. Allahumma barik ila tadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari kami, ada kurang lebihnya mohon maaf. Lebih-lebih nanti ada ucapan atau tidak takut dari kami semua, terlebih-lebih dari kawan-kawan Ansor Banser yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu. Kami mewakili beliau memohon maaf, memohon ampun atas segala kesalahan kami. Dan akhirnya dari kami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kami sampaikan. Menginjak acara yang terakhir, yaitu penutup atau doa yang akan dipimpin oleh Mana rampung? Mana aku mulai ya? Mana rampungnya aku mulai ya? oleh Kiai Muhammad Tayyib. Waktu dan tempat kami persilakan. Ya lo kon masuk doa kok. Nah, orang isinya apa semasi? MPC Pak, MPC ada? MPC. Kami ralat untuk doa diserahkan kepada Ketua MWC Bapak Nur Hasim. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu mikir sing kairan. Ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allah